Nah, menurut saya ini yang agak lucu ya. Karena apa? Karena pada waktu lalu sudah diklarifikasi, yaitu pernyataan Pak Prabowo Subianto tentang dasmu etik di situ hanya bercanda. Bahkan ada berita yang menyebut 1000% bercanda. Ya, tetapi kalau bercanda pasti tidak akan ada berita seperti ini ya. Ini bahkan dari Tribun Kaltim, nasib penyebar video dasmu etik Prabowo Subianto kini diburu Partai Gerindra, dituding penyusup. Wow, benarkah? Berarti kalau kini diburu berarti ya di situ tidak bercanda. Ya menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya kalau bercanda ya sudah biarkan saja. Misalkan tersebar ya nggak apa-apa karena memang bercanda. Di sini bahkan dikomentari oleh Murtadawan padahal kader mereka sendiri yang pertama posting video dasmu etik. Di sini bahkan yaitu dampak dari yaitu penyebaran video dasmu etik Prabowo Subianto yang kini diburu oleh Gerindra itu berdampak yang sangat besar sekali. Bahkan di sini dari hasil polling dari media Indonesia, dampak video dasmu etik memang sangat luar biasa, yaitu 92% masyarakat menilai pernyataan dasmu etik Prabowo tidak pantas. Bayangkan di sini bahkan ada 92%. Artinya keseluruhan mayoritas di sini tidak sepakat, bahkan menilai yaitu perkataan Prabowo tentang dasmu etik di situ tidak pantas. Bayangkan loh, seorang capres loh, tapi bicara dasmu etik. Wow. Jadi di sini dampaknya sangat luar biasa sekali. Bahkan dari hasil polling bahkan mengatakan 92%. Nah, padahal di sini wow, kalau dari berita ini sangat wow sekali. Di awal kampanye yaitu pasangan capres Prabowo Subianto sudah menggelontorkan dana yang cukup fantastis, yaitu 31,43 miliar. Itu belum lagi besok, yaitu Desember, Januari, Februari. Kemungkinan Januari itu bisa habis-habisan mengeluarkan dana sangat banyak sekali. Belum lagi kalau ada putaran kedua, kemungkinan logistiknya juga akan dikeluarkan lagi dan bahkan juga bisa lebih banyak. Bisa jadi lebih banyak dari putaran yang kedua. Nah, di sini dari kata data yaitu dana awal kampanye pasangan Capres-Cawapres 2024. Di sini Pak Prabowo Subianto mengeluarkan anggaran 31,43 miliar, sedangkan Anies Baswedan 1 miliar dan Ganjar Mahfud 2,97 miliar. Ya, kalau kita ketahui dari sini ya, yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD di sini sering belusukan. Bahkan mulai start kampanye pada waktu lalu yaitu langsung ke Sabang dan Pak Mahfud ke Merauke atau sebaliknya, dan sampai saat ini pun keduanya masih sibuk berkampanye. Nah, jadi dengan anggaran yang sudah digelontorkan yaitu 2,97 miliar menurut saya sangat masuk akal sekali, di mana logistik tersebut dikeluarkan karena memang untuk kampanye. Tetapi kalau Pak Prabowo Subianto dan Gibran mengeluarkan 31,43 miliar untuk apa ya? Apa untuk bansos, bagi-bagi bansos, bagi-bagi susu? Ya, di sini memang perlu ya, perlu dilihat oleh Bawaslu. Dananya dari mana? Dananya dari siapa? Apalagi kalau kita lihat di peraturan KPU dan Bawaslu kalau tidak salah sih, yaitu perusahaan menyumbang dana kampanye itu kalau tidak salah maksimal 2,5 miliar kalau tidak salah. Jadi di sini perlu ya setidaknya diusut lah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bangsan 77, dana untuk MK, dana untuk KPU, dana untuk Bawaslu dan Panwaslu, dana aparat, dana survei, dana untuk media, dana sumpal otak dan mulut, dana ngebuzzer, penting, aman, elektabilitas tinggi, meski dungu bindongo. Wah, apakah benar seperti itu? Dari sini saya malah penasaran ya, yaitu dari berita di sini, yaitu nasib penyebar dasmu etik Prabowo Subianto kini diburu Partai Gerindra, dituding penyusup. Nah, dari sini yaitu nasib penyebar video dasmu etik di sini kini diburu
Partai Gerindra. Video ndasmu etik Prabowo viral di media sosial dan membuat capres nomor urut 2 itu menuai kritik dan hujatan. Video tersebut direkam saat Prabowo Subianto orasi di internal Partai Gerindra, sehingga dipastikan orang yang merekam itu adalah bagian dari Partai Gerindra. Lantas bagaimana nasib perekam video tersebut? Partai Gerindra sedang mencari siapa yang menyebar video pidato Sang Ketua Umum Prabowo Subianto dalam sebuah acara partai internal. Partai berlambang Garuda itu menduga ada penyusup yang ikut masuk dalam acara tersebut. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko kaget video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo mengucapkan kata-kata ndasmu etik di Rakornas Gerindra itu bisa viral dan tersebar luas. Dasko sangat yakin video itu tidak disebar oleh kader partai. Dia juga mengaku tidak bisa mengontrol siapa saja yang hadir dari kegiatan tersebut. Ya, terus terang, saya juga bingung ya. Dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Jadi memang belakangan itu setiap acara itu pasti ada selalu yang kemudian masuk ke dalam. Nah, kita susah ngontrol juga di antara semua para peserta itu, kata Dasko saat ditemui usai acara konsolidasi relawan posko pemilihan Prabowo Gibran di Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor. Menurut Dasko, apa yang diucapkan Prabowo itu hanya merupakan candaan biasa saja ketika acara forum internal partai. Itu video internal dan biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka, beber Dasko seperti dilansir Tribun. Dasko mengakui bahwa setiap acara forum internal partai sudah terbiasa lontaran candaan-candaan terbuka. Wah, berarti sudah terbiasa ya seperti itu. Nah, jadi di sini menurut saya tidak usah diburu lah kalau memang itu candaan. Ya, menurut saya seperti itu. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini ketika Pak Prabowo yaitu pada waktu lalu mengatakan ndasmu etik dan yang menyebar video tersebut kini diburu Partai Gerindra. Di sini dari Brandon, kata para orang tua mengajarkan budi pekerti ke anak-anak kami. Tapi kalau pemimpin tak punya etika, merobek norma dan menggalakkan segala cara, mau jadi apa bangsa ini? Kalau katanya hanya sekedar candaan, kenapa harus diburu? Bukannya orang-orangnya Prabowo selalu bilang harus riang gembira. Lah kok sekarang seperti menyeramkan? Message playing victim. Skenario is on. Memang berat menjemput takdir menjadi presiden, sikap dan lakunya belum mendukung sepenuhnya menjadi presiden. Ya memang menurut saya apalagi menjadi pemimpin ya di Indonesia, menjadi orang nomor 1 di Indonesia, menurut saya juga harus bisa menjaga etika, harus bisa menjaga ucapan, lisan dan lain sebagainya, menjaga perilaku. Karena sangat dicontoh ya oleh masyarakat Indonesia terutama. Kalau misalkan pemimpin Indonesia misal itu berkata tentang ndasmu etik dan lain sebagainya, di sini menurut saya juga tidak etis ya. Benar apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus menjaga etika, budaya ketimuran dan lain sebagainya. Tetapi ketika di sini terutama Pak Prabowo Subianto bahkan menyebut ndasmu etik di sini menurut saya juga sangat tidak pantas sekali ya menurut saya, apalagi juga seorang capres. Nah, di sini nasib pendukung capres kejam, salah posting langsung diburu dan dituduh penyusup. Deretan kisah temperamennya Prabowo, tinju meja dan lain sebagainya. Ya seperti itulah. Ya apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.